Harga BBM makin mahal. Udah mulai berasa. Mau nyari BBM subsidi makin susah. Kalaupun dapat BBM subsidi, makin banyak pula pembatasannya. Terus gimana dong? Ini fenomena sementara atau menetap? Tren internasionalnya bagaimana? Udahlah, yuk kita kupas. Soalnya gini, di tingkat internasional bukan cuma Indonesia yang disorot subsidi BBM-nya. Dengarkan sampai selesai ya, supaya nggak gagal paham. Subsidi BBM sebenarnya diterapkan di banyak negara. Data IMF tahun 2023 menunjukkan bahwa negara pemberi subsidi BBM terbesar umumnya adalah produsen minyak bumi, seperti Rusia, Saudi, Iran, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan sebagainya. Tapi urutan pemberi subsidi berdasarkan besaran nominal itu 5 top ya. China, Amerika Serikat, Rusia, India, Jepang. Nah, kalau dilihat dari data IMF berikut, semakin besar gelembung subsidinya, berarti persentase total subsidi BBM-nya memakan persen pendapatan ekonomi yang semakin besar pula. Nah, kalau dilihat lingkar Indonesia termasuk besar ya. Tapi kan subsidi itu ada tujuannya. Ya, subsidi BBM biasanya memang untuk membantu kelompok masyarakat atau industri yang perlu didukung daya saingnya. Misalnya ya, kalau pertanian kan butuh traktor atau mesin-mesin besar. Nelayan, kapal-kapalnya pasti butuh BBM untuk melaut. Distributor barang-barang ke daerah-daerah yang jauh terpencil juga pasti butuh BBM. Oke, pekerja sektor transportasi lah, pengemudi ojol, taksi juga pastinya berasa banget kalau subsidi dipotong. Apalagi kalau sampai ditiadakan. Tapi ternyata subsidi BBM itu caranya juga ada macam-macam. Kalau di Indonesia dan di Arab Saudi, biasanya harga BBM itu dipatok oleh pemerintah. Jadi pemerintahlah yang akan menutup selisih harga BBM yang diterima masyarakat dari harga yang dibeli pemerintah di pasar. Itu contoh di Indonesia, Arab Saudi ya. Tapi kalau di Amerika Serikat, yang dilakukan dalam bentuk subsidi itu adalah memotong pajak untuk perusahaan drilling minyak. Jadi subsidinya menyasar ke individu atau ke perusahaan. Jadi kalau ke Indonesia, di Indonesia berarti ke individu, di Amerika Serikat ke perusahaan ya. Tapi ternyata subsidi-subsidi itu kebablasan, membengkak di skala global. Di tahun 2023, IMF, Lembaga Keuangan Multilateral nih ya, mengatakan bahwa subsidi BBM ini meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2020. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Melainkan karena efeknya yang sangat tinggi dari subsidi BBM itu pada polusi udara dan juga pemanasan global. IMF menyebutnya subsidi implisit, artinya membiarkan udara menjadi kotor dan polusi dengan cara memberlakukan terus subsidi BBM. Jadi mereka berhitung, kalau saja subsidi BBM di seluruh dunia diakhiri, maka sebenarnya lebih dari 40% masalah pemanasan global dan polusi akan berkurang. Kalau dilihat di gambar dari IMF ini, uang yang digelontorkan untuk subsidi sebenarnya relatif tidak besar. Lihat warna abu-abu di bagian bawah ya. Tapi secara tidak langsung, biaya yang harus ditanggung gara-gara subsidi itu adalah efek implisit namanya, warnanya biru muda. Jadi polutan BBM ini bentuknya kan partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi bisa masuk ke paru-paru, masuk ke aliran darah, atau bahkan berinteraksi dengan zat lain di udara sehingga ujung-ujungnya nanti juga masuk ke tubuh kita. Nah lebih jauh, rupanya IMF juga menghitung risiko kematian akibat polusi udara, kemudian lamanya macet di jalan, mereka menyebutnya Urban Congestion Index, yang kemudian akan meningkatkan risiko kecelakaan dan juga biaya-biaya seperti perbaikan jalan. Suara IMF ini kenapa kita jadikan catatan? Soalnya IMF ini lembaga keuangan, bukan lembaga lingkungan hidup. Jadi begitu IMF bunyi, saudaranya lembaga ini, World Bank misalnya, juga ikut bunyi. Nah World Bank mulai nyadar nih, kenapa ya selama ini World Bank ngasih bantuan keuangan ke sektor pertanian, nelayan, pembangunan, ternyata merusak lingkungan hidup. Gitu katanya. Nah gini, karena Indonesia masih minta-minta tolong ya ke IMF, ke World Bank, juga ke negara-negara yang menjadi penyumbang di IMF dan World Bank, maka mau nggak mau ya, kita jadinya mesti lihat juga arah angin mereka dong. Yes. Tapi negara-negara ini melakukan sejumlah reformasi. Jadi pergerakan reformasi ini cepat banget loh.
Artinya jangan dianggap negara-negara besar itu diam-diam saja. Ada yang bikin reformasi di level nasional, seperti Cina, atau di Amerika terjadinya di level negara bagian. Cina deh, saya ambil contoh pertamanya. Per Januari 2025 ini, Cina mulai menurunkan impor minyak buminya. Dan caranya adalah dengan menaikkan pajak impor atas impor minyak bumi. Jadi perusahaan pengolahan minyak impor dikurangi juga nih insentif pajaknya. Harapannya Cina supaya perusahaan pengolahan minyak bumi itu nggak lagi bergantung sama pemerintah. Akibatnya bisa dibayangkan dong, harga BBM naik 3% sejak awal Januari 2025 di Cina. Ini artinya, memang sih kalau dibandingkan dengan di Indonesia, kenaikan di Cina itu lebih tinggi daripada kenaikan harga Pertamax dan Dexlite di Indonesia. Nah, yang mesti diawasi dari Cina ini adalah investasi pemerintah Cina untuk energi terbarukannya. Bullshit! Cepet dan gede banget. Tahun 2023 aja, investasinya 676 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan itu 11.108 triliun rupiah. Artinya lebih dari 3 kali lipat APBN Indonesia. Target nasional Cina adalah untuk menambah penggunaan tenaga angin, surya di tahun 2030. Dan ternyata, sekarang masih tahun berapa nih? 2025 ya? Udah tercapai. Mereka juga bikin perdagangan listrik yang hijau. Jadi, meskipun mereka belum sepenuhnya melepas energi fosil, emisi karbon mereka memang masih relatif tinggi, tapi pergerakan menyediakan energi hijaunya cepet banget. Kita tengok negara yang lain, Amerika Serikat. Di tingkat pemerintah federal memang mundur komitmennya gara-gara Donald Trump. Tapi di level negara bagian ada perkembangan positif. California, negara bagian yang besar di pantai barat, mulai mengurangi penggunaan pembangkit listrik batu bara dan mulai memberi insentif pada pemilik mobil listrik. Contohnya, ada potongan harga kalau beli kendaraan listrik baru, atau bahkan menyewa dan membeli mobil bekas yang listrik pun dapat insentif. Lumayan loh insentifnya, bisa sampai $4.000. Kemudian kalau pasang energi hijau, itu juga ada insentifnya. Contoh lain adalah negara bagian Washington, masih di pantai barat. Di sana kalau pasang panel surya di atap rumah, itu bisa dapat gratis pajak pembelian. Gimana negara lain? Tengok India yuk. Antara tahun 2014 dan 2021, subsidi BBM mereka termasuk untuk gas berkurang 72%. Rupanya India tahu harga BBM ke depannya bakal nggak terduga dan cenderung tinggi. Jadi mereka bilang segera dilepas aja lah subsidi itu. Lalu subsidi untuk mobil listrik di India naik 3 kali lipat sejak tahun 2017. Ada insentif juga untuk perusahaan-perusahaan mobil listrik untuk buka pabrik, termasuk komponen-komponennya ya, di India. Gimana menurut kamu? Indonesia bakal terus pertahankan subsidi BBM ini atau komen ya di bawah. Bagaimana caranya supaya subsidi BBM yang dikurangi ini tidak menyakitkan? Pengalaman negara lain bagaimana? Oke, betul sekali. Pengurangan subsidi BBM sangat menyakitkan jika tidak ada solusinya. Nah, menurut saya gini, alternatifnya mesti dibangun segera. Misalnya, 1, transportasi massal harus dipercepat pembenahannya. Dari sudut kota dan desa manapun dihitung betul, supaya mobilitas pekerja tidak terganggu dan distribusi barang juga tidak putus. Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya mungkin bisa segera menanggung biaya akibat pemotongan subsidi BBM. Tapi daerah lain, mungkin belum. Nah, mesti di-mapping dulu nih, karena masih banyak titik-titik yang belum terhubung dengan transportasi massal. Maka, perlu kerjasama juga dengan pemerintah daerah, juga perusahaan-perusahaan untuk menyediakan kendaraan listrik, seperti sepeda atau motor listrik gratis untuk bergerak dari satu titik ke titik lain. Di Cina misalnya, ada tuh sistem seperti itu, di Beijing persisnya. Saya pernah lihat sendiri namanya Program Sepeda Rakyat. Diluncurkan sejak 16 Juni 2012, di mana 2.000 sepeda itu disediakan di 63 titik termacet di Beijing, di mana jarak antara stasiun sepeda satu dengan yang lainnya cuma 1 kilometer saja. Sejam pertama kalau pakai sepeda itu gratis, sudah itu bayar murah per jam. Dan kini juga ada jasa skuter elektrik yang disediakan oleh perusahaan swasta. Totalnya ada 39 jenis sistem sewa sepeda di Cina. Wih!
Opsi yang kedua, infrastruktur penggunaan energi terbarukan juga harus disegerakan untuk dilengkapi. Mau pakai angin, mau tenaga surya, butuh banyak model insentif intinya. Misalnya gratis pajak pembelian, supaya kelas menengah atas bergegas lah menggunakan energi terbarukan di rumah atau di kantor masing-masing. Yang ketiga, mengurangi subsidi itu jangan dilakukan sepihak lah oleh pemerintah. Mesti ada proses adu pikir dulu antar kelompok pengusaha, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat dengan pemerintah. Gunanya apa? Ya supaya nggak maksa berubah aja, tapi nyari model yang tepat untuk setiap daerah yang berbeda. Supaya hanya yang berhak bisa menerima subsidi, ya masih menerima. Sementara yang lain bolehlah dikurangi, tapi bertahap. Dan jangan lupa, kita nggak cuma ngurang-ngurangin aja ya, tapi ada insentif lainnya, seperti misalnya ada pelatihan lah untuk menservis produk-produk ramah lingkungan, supaya ada lapangan kerja baru yang terbuka. Nah, yang gini-gini nggak bisa dong, cuman kita serahkan ke pejabat, apalagi ke partai politik. Gini, saya sih berharap omong-omong soal mengalihkan subsidi BBM ini menjadi subsidi yang tepat sasaran segera terrealisasi. Kita mau optimis nih. Jadi, intinya gini, Pak Presiden, kasih insentifnya juga dong. Jangan cuma motong anggaran terus ngomongin narik pajak kita juga mau merawat bumi dan bertransisi ke energi hijau. Ya kan, ya kan? Nah, itu pandangan saya. Apa pandangan kalian? Tulis ya di kolom komen. Terima kasih banget sudah nonton sampai selesai. Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih.